Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Febdinal, kelas TI 21C, NPM 150021119. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem interaksi manusia komputer. Yang pertama itu ada konsistensi. Konsistensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsistensi internal. Artinya pengguna yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain dalam sebuah aplikasi yang diberikan. Contoh, semua kotak dialog harus mempunyai tombol cancel dan OK pada posisi yang relatif sama pada setiap kotak. Hal-hal yang serupa harus diperhatikan kembali secara konsisten. Tombol-tombol dan kotak-kotak radio. Yang kedua, ada konsistensi eksternal, yaitu konsisten antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan. Contohnya, penampilan, fungsi, dan posisi menu dalam sebuah aplikasi. Menggunakan icon yang sama atau sebuah teks dalam semua aplikasi. Yang ketiga, ada konsistensi dunia nyata. Contohnya, menggunakan icon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Sebuah contoh populer yaitu penggunaan simbol-simbol seperti icon. Lalu ada kesesuaian dengan harapan pengguna. Sebagai contoh, sebagian besar program word processor mencoba untuk membuat tampilan ini layaknya seperti keinginan pengguna dalam mencetak dokumen. Lalu ada fleksibel dan terkontrol. Contoh, penyediaan clear icon dan online help untuk pengguna baru, dan keyboard shortcut untuk pengguna yang berpengalaman. Interface seharusnya didesain sehingga user yang berpengalaman tidak perlu melewati bagian pendahuluan setiap akan menggunakan program. Selanjutnya, ada susunan yang benar. Interface bisa mungkin tidak terlalu banyak fitur karena nantinya akan membuat pengguna bingung. Jadi lebih baik simple tapi semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Lalu, ada umpan balik yang informatif dan berkesinambungan. Di sini menjadi tiga bagian. Yang pertama ada lexical feedback. Umpan balik ini adalah sistem yang mengidentifikasikan, terima pesan tapi tidak ada perubahan yang telah dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Sebagai contoh, daftar nama telah diblokir ketika kursor berubah bentuk dari tools yang ada. Yang kedua, ada syntactic feedback. Umpan balik ini adalah umpan balik yang membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna, tetapi masih bisa memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Sebagai contohnya, informasi mengenai submenu tanpa menu utama, atau fakta bahwa menu tidak aktif ketika kotak dialog tidak aktif. Yang ketiga, ada semantic feedback. Sinyal sistem pesan diterima dan dijalankan untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Sebagai contohnya, ketika Anda memindahkan icon, Anda dapat melihat posisi yang baru. Anda mengubah font style, maka Anda dapat melihat gaya huruf yang baru. Selanjutnya, ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Dibutuhkan suatu pengendalian terhadap kesalahan-kesalahan yang disebut dengan error handling. Error handling merupakan suatu sistem penanganan kesalahan oleh komputer terhadap kesalahan yang dilakukan oleh user. Lalu ada dukungan dan dokumentasi pemakai. Yang pertama ada pengajar langkah demi langkah untuk pemula. Yang kedua ada lembaran rujukan perintah yang dimana isinya ada daftar isi, perintah, map, dan lain-lain. Selanjutnya ada kartu petunjuk singkat dan cepat. Lalu, di sini ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Terdapat 2 bagian. Yang pertama ada elemen-elemen seperti icon, tombol, dan lain-lain. Digunakan untuk menghemat waktu pengguna. Yang kedua, ada budaya barat menulis dari kanan ke kiri. Budaya lain bisa dimulai dari kiri ke kanan atau kanan ke bawah. Selanjutnya, ada saran umum. Kalau saran, pembuatan interface atau antarmuka alangkah baiknya jika mudah dipahami dan mudah digunakan oleh user. Tidak perlu terlalu banyak fitur yang membuat tampilan jadi tidak user-friendly. Yang simpel aja dan mudah digunakan oleh user. Selanjutnya ada kesimpulan.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas yaitu pembuatan suatu interface atau antarmuka cukup rumit. Tapi dengan kita tekun belajar, kita bisa memahami yang sebelumnya kita tidak mengerti, bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Sehingga lama-kelamaan juga bakal terbiasa dan bisa membuat suatu interface yang bagus dan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.